Iya, terima kasih Oke. contoh Bobby. Ya, saudara, eh, bersyukur kepada Tuhan karena siang hari ini kita boleh berkumpul bersama di ruang Zoom ini. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda, tetapi kita bersama bisa bertemu. Dan saya yakin bahwa ketika kita bisa hadir ya di ruang Zoom ini, itu hanya bisa terjadi karena Kristus mengundang kita untuk boleh hadir bersama. Dan itu juga bisa terjadi karena kita sendiri juga merespon undangan dari Kristus, sehingga kita boleh hadir. Mari saat ini, bagi kita yang sudah hadir, saya ingin bertanya kepada saudara, gitu ya. Saudara bisa unmute audionya. Kira-kira nih ya, eh, bagaimana kondisi saudara saat ini? Apakah saudara bisa menyebutkan satu kata gitu ya, atau satu frasa untuk menggambarkan kondisi diri saudara, entahkah kondisi pikiran, perasaan, satu kondisi yang bisa saudara ungkapkan lewat satu kata. Adakah yang mau? Dan jikalau saudara tidak mau menyebutkan dengan bersuara, saudara bisa chat gitu ya. Tulis di chat kira-kira satu kata atau satu frasa yang bisa menggambarkan kondisi saudara saat ini. Hmm, ada saudara, saudari yang sedang galau, ada yang sedang lelah. Apakah masing-masing dari kita bisa merasakan, mengetahui apa yang menjadi kondisi kita saat ini, kondisi diri saudara? Ada yang sedang khawatir. Ada juga yang sedang lapar gitu ya, karena biasanya jam segini jamnya makan. Ada yang sedang bersuka cita. Setiap dari kita masing-masing punya eh, kondisi yang berbeda. Tapi apapun itu, ketika Tuhan Yesus sudah mengundang kita boleh hadir, biarlah kita membawa kondisi kita kepada Dia. Mari saat ini kita akan memulai akan momen Well with God ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu gitu, Well, it is well with my soul, tapi hanya dengan unmute suara saudara ya. Jadi biarkan kita boleh mendengarkan dan kemudian kita boleh menyanyikan di tempat masing-masing, tapi dengan kondisi audio yang unmute, kondisi audio yang mute. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to
glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Ketika Engkau menolong kami untuk boleh hadir lewat Zoom ini bersama-sama, bersatu hati mencari Engkau dengan kondisi kami masing-masing. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan diri kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa fokus menyiapkan diri kami mendengarkan Engkau, melihat apa yang Engkau ingin sampaikan kepada diri kami masing-masing dan apa yang Engkau ingin kerjakan bagi kami masing-masing. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini dalam Well with Christ diambil dari Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan 7a. Saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa setiap dari kita bisa hadir di tempat ini itu hanya karena Kristus mengundang kita. Kira-kira seperti apa sih kita bisa melihat bahwa Kristus mengundang kita, menanti kita? Dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai 6 dikatakan demikian. Ia, yaitu Yesus, Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Di situ dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Katakan bahwa Yesus meninggalkan Yudea dan ingin kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, ketika kita memperhatikan kepada peta yang ada gitu ya, dari Yerusalem, dari daerah Yudea, dan ketika Yesus ingin kembali ke daerah Galilea, di situ eh, ada dua rute, yaitu yang pertama bisa melewati Samaria atau harus memutar, tidak melintasi daerah Samaria, tapi dia melewati daerah seberang Sungai Yordan. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa bagi orang Israel, bangsa Israel, yang disebut dengan orang Samaria adalah orang-orang yang dianggap tidak penting, dianggap rendah oleh orang Israel. Kenapa? Karena orang Samaria itu merupakan hasil dari kawin campur antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lainnya. Orang Israel, orang yang Samaria adalah hasil kawin campur antara orang Israel dengan orang-orang bangsa lain.
Sebagai bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, mereka melihat bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang tidak setinggi mereka, sederajat dengan mereka. Dan biasanya ketika orang Israel ingin ke daerah Galilea dari Yerusalem ataupun sebaliknya, mereka tidak akan pernah melintasi daerah Samaria. Jadi mereka muter seperti itu ya. Tapi dikatakan gitu ya di dalam ayat yang tadi saya baca, dikatakan bahwa Yesus itu harus melintasi daerah Samaria. Apa sih yang membuat Yesus harus melintasi daerah Samaria? Apakah karena dia terlalu capek gitu ya, terlalu lelah, seperti mungkin sebagian dari kita siang hari ini, karena dia berjalan jauh? Apa yang membuat Yesus harus melintasi daerah Samaria? Dia harus melintasi daerah Samaria bukan karena dia lelah, bukan karena dia letih, tetapi karena ada seorang perempuan Samaria yang dia ingin temui. Di dalam Yohanes 4 tadi, di bagian 7a dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan waktu itu Kristus duduk di dekat sumur yang ada. Dia sedang menunggu perempuan Samaria ini. Dan bagi kita yang sering kali mendengar kisah tentang perempuan Samaria di tepi sumur ini, kita akan mengetahui bahwa dia bukanlah seorang yang layak ditunggu bagi orang-orang pada umumnya. Tapi bagi seorang yang seperti ini, Kristus melintasi daerah Samaria, menunggu, duduk di tepi sumur. Dia menunggu di sana karena ia ingin berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Karena ia ingin berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Karena dia tahu keletihan yang ada, beban berat yang ada, yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Bagaimana perempuan Samaria ini hanya berani datang ke sumur tengah hari, di tengah teriknya matahari untuk mengambil air. Karena ia menghindari perempuan-perempuan lain yang mengambil air di pagi hari. Saudara, seperti perempuan Samaria ini, Kristus pun sedang menunggu kita. Kristus sedang menunggumu. Dia sedang menunggumu. Kristus ingin berjumpa denganmu. Kristus ingin berjumpa denganmu. Ketika kita membaca, mendengarkan ini, Kristus sedang menunggumu. Apa yang terlintas dalam pikiranmu saat ini? Apa yang kau rasakan ketika engkau mengetahui bahwa Kristus menunggumu? Dia ingin berjumpa denganmu. Mari saat ini saya mengajak kita semua bersama-sama membaca bagian kalimat ini, tetapi jangan berulang kali. Kristus ingin
berjumpa denganku. Kristus ingin berjumpa denganku. Kristus sedang menungguku. Mari izinkan kalimat ini bukan hanya diketahui oleh pikiran kita, tapi ketika kita berulang kali dengan perlahan mengucapkan kalimat ini, izinkan Kristus boleh membawa kebenaran ini dari pikiran kita turun ke dalam hati kita, ke dalam perasaan kita, dan bahkan boleh dirasakan oleh tubuh fisik ini bahwa kita sedang ditemui oleh Kristus. Dia membukakan tangannya, menunggu kita. Mari selama 1 menit ke depan ini, perlahan bacalah kalimat ini. Atau saudara boleh hanya melihat kepada gambar yang ada. Mari silakan ulang kalimat ini dengan perlahan. Izinkan kebenaran ini boleh masuk turun dari pengetahuan saudara ke dalam hati dan bahkan mungkin boleh dirasakan oleh tubuh fisik saudara. Waktu kalimat ini kita baca dengan perlahan. Kira-kira gambaran Kristus seperti apa yang sedang menunggu kita? Apa yang dia pikirkan ketika melihat diri kita saat ini?
apa yang dia rasakan ketika di kita saat ini. Dan Kristus yang adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun saat ini kita berada. Dia ada bersama dengan kita di tempat kita masing-masing. Dia ada bersama dengan kita di tempat kita masing-masing. Karena itu, apa yang kau ingin katakan kepadanya? Apa yang kau ingin sampaikan kepadanya? Bolehkah engkau beritahu dia apa yang kau pikirkan, apa yang engkau rasakan, apa yang dirasakan oleh tubuhmu saat ini? Mari beritahu dia, karena dia ingin mendengarnya.
Yesus, terima kasih karena kami bisa punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan kami. Karena Engkau Tuhan yang bukan hanya jauh di atas sana, tapi Engkau adalah juga Tuhan yang Immanuel, yang bersama dengan kami di dalam kehidupan sehari-hari kami. Engkau ada bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau sabar menunggu kami. Kami boleh melihat bagaimana hati-Mu yang rindu berjumpa dengan kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami jarang sekali datang dengan sepenuh hati kami, meluangkan waktu kami untuk berjumpa dengan-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini kami berpikir kami bisa berjalan sendirian. Dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan diri kami dan semua curahan hati kami tadi. Dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, apa yang saudara pikirkan atau rasakan yang bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain? Kalau punya waktu untuk boleh tetap tinggal di dalam ruang Zoom ini, silakan tinggal. Atau saudara yang ingin didoakan, silakan juga boleh tinggal. Tapi jika saudara ingin karena ada keperluan ingin meninggalkan Zoom ini, silakan waktu Well with Christ hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita yang lain yang ingin tetap tinggal, boleh buka audionya, boleh buka videonya, atau sekedar chat, tuliskan di chat bagaimana pengalaman saudara ketika bisa mendengarkan satu kebenaran lagi bahwa Tuhan Yesus ternyata punya kerinduan yang begitu besar terhadap kita. Dia ingin berjumpa dengan kita, dia sedang menunggu kita. Bagi kita yang ingin melanjutkan pekerjaan ataupun kehidupan pribadinya, selamat menikmati kembali bersama dengan Tuhan.